sekarang kita bahas mengenai skew of distribution ya. Jadi seperti di kuliah sebelumnya bahwa sebetulnya tidak gambar ini merupakan gambar yang sangat ideal ya. Data distribusi normal ini sangat ideal. Kecenderungannya kita memiliki seperti saya sampaikan di sini bahwa sebetulnya real data Anda itu seperti ini kan. Jadi sisi kiri dan sisi kanan itu tidak sama. Artinya kadar Zn di atas dan di bawah itu tidak sama. Tetapi kita membuat dalam bentuk seperti ini sebetulnya ini kan untuk memudahkan dalam pemodelan tadi. Nah, untuk itu kita harus menguji apakah data Anda tersebut seberapa besar ya, seberapa besar kepencongan, skewness ini. Jadi skewness ini bentuknya kan bisa seperti ini, bentuknya juga bisa seperti ini ya. Nah, ini minus, ini adalah plus ya. Persamaan yang digunakan adalah skewness-nya itu SF sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI dikurangi X bar pangkat 3 dibagi dengan N dikurangi S pangkat 3 ya. Ini adalah min, ini adalah varian. Silakan Anda hitung data Anda. Dan syarat Fs ini bisa kita terima, artinya data Anda itu memiliki distribusi normal. Jadi kalau Anda nanti menggunakan beberapa pangkat lunak, itu biasanya ada mensyaratkan pastikan bahwa data Anda tersebut adalah distribusi normal. Nah, SF ini ya plus minus sama dengan 1. Jadi jika dalam rentang ini maka bisa kita gunakan bahwa data Anda tersebut memang terdistribusi secara normal dan artinya miring itu hanya sedikit, ya, skew-nya itu hanya sedikit, dan itu bisa digunakan untuk proses perhitungan selanjutnya. Silakan Anda lakukan evaluasi skew distribution dari data yang diberikan kepada Anda di kuliah sebelumnya. Nah, ketika kita bicara estimasi dari sumber daya mineral, sebetulnya biasanya yang Anda cari itu kan sebetulnya nilai atau kadar. Kadar biasanya kita sebut dengan only a few high value ya. Ini yang Anda cari ya. Jadi nilai-nilai kadar yang tinggi itu yang Anda cari. Nah, ada beberapa metode yang biasa digunakan ya. Sekarang ini Anda bisa menggunakan perangkat lunak Excel misalkan. Tetapi salah satu yang kita coba metode digunakan adalah dari kumulatif distribusi frekuensi yang dikembangkan oleh Hazen. Ini contoh saja ya. Ya, ini Hazen. Hazen contohnya seperti apa? Seperti apa? Dia melakukan kumulatif distribusi frekuensi. Dia menggunakan persamaan ini Hazen high value-nya 100% ya. 3 dari absolute kumulatif frekuensinya ya, frekuensinya dibagi dengan 3 kali N plus 1 pangkat N plus 1. Nah, Anda bisa cek di bab 8 dari materi kuliah hari ini. Dari persamaan ini kemudian menghasilkan suatu kurva. Ya. Ini contohnya Anda bisa lihat di sana. Saya menjelaskan bagaimana cara Anda membaca kurva tersebut. Oke ya, jadi data tersebut diolah menggunakan kumulatif frekuensi. Anda ingat bahwa gambar kumulatif frekuensi Anda dengan menggunakan perangkat lunak Excel ya. Kemarin ada yang selalu salah. Selalu mengatakan bahwa ini maksimum adalah 100% ya. Jadi Anda tidak mungkin memiliki lebih dari itu. Dan ketika Anda menggambar kumulatif distribusi frekuensi Anda mendapatkan gambar yang seperti ini kan. Oke, buka kembali di kuliah berikutnya. Dan Anda mendapatkan nilai min ya. Kemudian Anda juga mendapatkan ya kurva yang di atasnya. Nah, di sini kita lihat bahwa grafik ini Anda bisa menggunakan Excel ya. Anda cari aja di kumulatif distribusi frekuensinya dan nilai-nilai tadi diplot dalam bentuk seperti ini. Anda bisa lihat nilai-nilai ini ya lurus, tapi kemudian di pada bagian akhirnya ya, oke, ini ada nilai median value-nya, nilai median. Ini ada Hazen straight line. Pertanyaannya ya, dia kita bicara view high value-nya,
kita akan menggunakan angka-angka yang di sini karena kita lihat poinnya ini memang tersebar secara tidak merata. Ini adalah kandungan ZN ekivalen. Nah, pemilihan nilai nilai ini ya, ini yang sangat berdampak pada jumlah estimasi sumber daya kita. Artinya begini, kalau kita menggunakan nilai yang ini, maka kita disebut dengan apakah ini jadi underestimate ya. Artinya jumlah estimasi sumber daya kita, jumlah sumber daya itu lebih kecil. Tapi kalau Anda menggunakan nilai ini, maka ini jadi overestimate. Artinya yang Anda hitung itu jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya. Oleh karena itu, ya kita sebut dengan estimasi error. Nah, yang kita lakukan dalam ataupun beberapa software yang dibuat itu mengurangi kesalahan ini, sehingga kita mendapatkan nilai mean yang mendekati sebenarnya. Karena Anda ingat di kuliah statistik bahwa mean ini harus mewakili populasi. Jadi input ke dalam model itu sangat tergantung dari nilai mean dan standar deviasinya. Oleh karena itu, ada istilah disebut dengan cut grade ya, terutama nanti untuk keperluan penambangan ya. Oke. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu Anda perhatikan. Oke. Karena tadi tidak berdistribusi normal, maka kita akan coba dengan salah satu distribusi lain, yaitu distribusi log normal. Seperti apa distribusi log normal itu kita gunakan? Kita lihat ya. Oke, kita sedikit refresh kan ini adalah kalau ini ya, kita memiliki distribusi normal ya, frekuensinya. Nah, Anda lihat bahwa tadi di sebelumnya bahwa sebetulnya data tersebut memiliki skewness ya. Skewnessnya ini sebetulnya dari skewness tadi. Ini nilai skewnessnya. Tidak Anda bayangkan di sini, ini tidak persis sama ya. Nah, ketika nilai ini dilakukan, maka ketika Anda akan memasukkan data tersebut ke dalam model, tentu banyak sekali muncul pertanyaan. Karena ini distribusi normal. Sebetulnya min-nya itu berapa? Kan di situ. Nah, oleh karena itu, lihat baik-baik. Ini adalah normal atau non-logaritmik. Kita rubah menjadi logaritmik mean value ya. Oke. Jadi nilai xi-nya itu kita rubah menjadi ln xi. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya sebetulnya ada di tabel 23, tapi saya coba perlihatkan kembali di sini. Oke. Anda kan juga memiliki data ini ya, dan Anda memiliki ini lubang borehole ataupun trends itu kan kalau untuk eksplorasi Mars, Anda coba ingat-ingat kembali bagaimana mekanisme pengambilan sampel di eksplorasi Mars tadi. Dan ini adalah nilai gram AU per ton ya. Dari tren 1 kita mendapatkan angka ini ya. Kemudian ini ada interval kelasnya ya. Nah, kita rubah ya dari angka ini dalam bentuk logaritmik ya. Oke, dalam bentuk logaritmik. Jadi karena kalau Anda coba data tersebut buat dalam bentuk histogram, itu bentuknya akan seperti ini. Oke. Jadi kalau Anda coba data ini, silahkan Anda coba dulu untuk memastikan betul teori ini. Anda akan mendapatkan grafik seperti ini. Nah, karena seperti saya sampaikan tadi, kita kesulitan membuat nilai min yang sebetulnya. Nilai minnya adalah ini ya. Oke. Kita rubah menjadi logaritmik. Ya, logaritmik dan bentuknya seperti ini. Sehingga ini Anda menggunakan Excel saja. Anda akan mendapatkan nilai min yang sebesar ini. Jadi Anda bayangkan, kalau kita menggunakan distribusi normal ya, rata-rata sekian, 17,3 gram AU per ton. Oke. Tapi begitu kita rubah menjadi logaritmik, distribusi log normal, nilai min-nya, nilai x-nya menjadi 2,38 gram AU per
ton. Oke. Ya. Jadi kalau Anda menghitung estimasi memasukkan ke model ya dengan rata, maka kita bayangkan berapa besar ya, cukup besar cadangan emas yang Anda butuhkan. Padahal yang sebetulnya rata-rata kadarnya itu adalah yang ini. Oke. Ya, inilah ya, yang kemudian pentingnya kita sebut sebagai estimation error. Ya, nilainya ya nilainya tidak cukup besar ya, ada 15 gram ya dari satu ton. Anda bayangkan, jadi kalau Anda punya cadangan tersebut katakan ada 10 ton ya, Anda hanya punya 10 ton, maka kandungan emas ya dengan menggunakan ini itu nilainya itu akan sebesar 1,73 ton. Padahal yang sebetulnya emasnya ya, yang sebetulnya adalah 0,23 ton emas yang ada dalam cadangan Anda. Oke, nah hal-hal seperti ini yang saya selalu sampaikan bahwa pada saat Anda membuat model itu garbage in, garbage out. Jadi berhati-hatilah pada saat Anda memasukkan data mean ke dalam model yang Anda gunakan. Oke, jadi silakan Anda kerjakan, silakan Anda diskusikan seperti yang ada di PPT slide ketiga. Oke, selamat bekerja.